Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waden Nurhalimah Zahra, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Perubahan bab 3 Kepemimpinan dan Perubahan Organisasi. Langsung saja, bagian A, konsep kepemimpinan perubahan organisasi. 1. Kepemimpinan. Pengertian pimpinan. Menurut Robert de Start, pimpinan adalah orang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, dan mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. B. Konsep kepemimpinan. Richard Lee Duff mendefinisikan kepemimpinan atau leadership sebagai pengaruh yang berhubungan antara para pimpinan dan pengikut atau followers. 2. Perubahan organisasi. Menurut Winardi menyatakan pendapatnya bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini menuju masa yang akan datang menurut yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitasnya. 3. Tanggapan atau komentar tentang kepemimpinan dan perubahan. Richard Duff dalam bukunya Manajemen 1988 menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat mendorong serta mendukung kreativitas untuk membantu pengikut dan organisasi agar lebih menerima serta siap berubah. Selanjutnya, bagian B, konsep kepemimpinan perubahan. Tercakup 7 unsur yang esensial dalam kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. 1. Pimpinan atau leader. Pimpinan adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. 2. Pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 3. Pengikut atau followers. Organisasi memerlukan kontrol kepemimpinan atas pengikut dan demikian pula sebaliknya. Seseorang dikatakan memimpin suatu organisasi karena ada yang dipimpin, yaitu pengikut. Keempat, maksud. Intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, turn out over adalah berhentinya atau penarikan diri seseorang karyawan dari tempat bekerja. Dengan demikian, turnover intention adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya. 5. Tujuan bersama. Pemimpin memastikan kelompok berbagi akal sehat komitmen bahwa orang-orang dapat melihat yang relevan dengan kelompok dan individu. Pemimpin memastikan pembentukan dan dinamika komitmen untuk mencapai tujuan bersama dan mempertahankan pengikut. 6. Perubahan. Setiap manusia mendambakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Renal Kasali menyatakan perubahan membutuhkan kehadiran pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat tidak otoriter, tetapi berwibawa, tegas, bersih, dan dapat dipercaya. Dan yang ketujuh terakhir, tanggung jawab pribadi. Pimpinan bertanggung jawab terhadap performa diri sendiri dan upaya pengembangan ke arah yang lebih berkualitas. Kemudian bagian C, peran-peran esensial kepemimpinan dalam perubahan. Menurut Bart Nanus mengemukakan bahwa mewujudkan kegiatan inside the organization, present operation, and on future possibilities. Maksud keempat peran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peran di dalam organisasi.
Dalam organisasi, peran pemimpin berinteraksi dengan staf dan tenaga sukarela untuk memberikan inspirasi, mendorong, menggerakkan, dan memberdayakan mereka. 2. Peran keluar organisasi. Keluar organisasi, peran pimpinan mencari bantuan, dukungan dari otoriter dan mitra yang berpotensi dengan para pimpinan bisnis di luar organisasi. 3. Peran pada masa operasi. Pada masa operasi, pimpinan memusatkan pada kualitas dan pelayanan, struktur organisasi, sistem informasi, dan aspek lainnya. 4. Peran kemungkinan masa depan. Kemungkinan masa depan, pimpinan mengantisipasi tren serta mengembangkan arah masa depan organisasi. Kemudian bagian D, implementasi kepemimpinan dalam perubahan. 1. Pimpinan sebagai kekuatan penggerak. Pimpinan sebagai kekuatan penggerak memiliki 3 jenis wawasan, yaitu 1. Wawasan konseptual, kemampuan memandang proses perusahaan yang dipimpinnya berkaitan dengan berbagai aspek. 2. Wawasan teknis, berkaitan dengan kehidupan lembaga itu sehari-hari. 3. Wawasan kemanusiaan, pengetahuan tentang orang yang sedang dipimpinnya. 2. Pimpinan sebagai kekuatan pengefektifan perubahan. Bagi seorang pemimpin, organisasi berfungsi sebagai wahana strategi dalam pengefektifan dan sarana penyusunan langkah-langkah strategi perubahan. 3. Tindakan kepemimpinan dalam perubahan. A. Kemampuan sebagai pengendali kekuatan-kekuatan. B. Faktor sebagai kekuatan perubahan. C. Cara pimpinan dalam penanganan perubahan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.